Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Herani dengan NIM 70200122038. Saya akan membahas mengenai protein. Protein merupakan salah satu zat gizi makro yang penting bagi manusia selain karbohidrat dan lemak. Protein dikaitkan dengan berbagai bentuk kehidupan. Salah satunya adalah enzim yang dibuat dari protein. Istilah protein berasal dari bahasa Yunani, proteos, yang berarti yang utama atau yang didahulukan. Kata ini diperkenalkan oleh seorang ahli kimia Belanda, Geraldus Mulder, 1802 sampai 1880, karena ia berpendapat bahwa protein merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Protein atau asam amino adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar dalam tubuh sesudah air. 1/5 bagian tubuh adalah protein, paruhnya dalam otot, 1/5 dalam tulang dan tulang rawan, 1/10 dalam kulit, dan selebihnya dalam jaringan lain dan cairan tubuh. Klasifikasi protein dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan sumbernya dan berdasarkan fungsi fisiologinya. Yang pertama yaitu berdasarkan sumbernya. Protein dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani yaitu protein dalam bahan makanan yang berasal dari hewan seperti protein daging, ikan, ayam, telur, dan susu. Sedangkan protein nabati yaitu protein yang berasal dari bahan makanan tumbuhan seperti protein jagung, kacang panjang, gandum, kedelai, dan sayuran. Yang kedua yaitu berdasarkan fungsi fisiologinya dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu protein sempurna atau lengkap. Protein yang sanggup mendukung pertumbuhan badan dan pemeliharaan jaringan. Mengandung asam amino esensial lengkap baik macam maupun jumlah. Karena lengkap maka dapat menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kehidupan jaringan yang ada. Yang kedua yaitu protein setengah sempurna atau setengah lengkap. Protein ini yang sanggup mendukung pemeliharaan jaringan tetapi tidak mendukung pertumbuhan badan, pemeliharaan jaringan yang rusak atau sakit, dan memelihara kesehatan orang dewasa. Mengandung asam amino esensial lengkap tetapi beberapa diantaranya jumlahnya sedikit. Yang ketiga yaitu protein tidak sempurna. Protein ini yang sama sekali tidak sanggup menyokong pertumbuhan badan maupun pemeliharaan jaringan. Protein ini juga tidak mengandung atau sangat sedikit kandungan asam amino esensial. Jenis dan sumber protein. Jadi, jenis protein itu ada tiga. Ada protein esensial, non-esensial, dan esensial bersyarat. Kita dari yang pertama dulu. Protein atau asam amino esensial ini tidak dapat disintetis oleh tubuh dan harus dalam makanan sehari-hari. Bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik dalam jumlah maupun mutunya, seperti telur, susu, daging, unggas, ikan, dan kerang. Nah, protein nabati dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang kedelai dan hasil olahannya seperti tempe dan tahu. Yang kedua, asam amino non-esensial dapat diproduksi sendiri oleh tubuh melalui reaksi enzimatik. Yang ketiga, asam amino esensial bersyarat adalah asam amino yang dapat disintetis tubuh dengan bantuan asam amino esensial dari makanan. Nah, asam esensial ini bekerja sama dengan non-esensial untuk mengaktifkan asam amino esensial bersyarat tadi. Kebutuhan protein rata-rata. Kecukupan protein untuk orang dewasa di atas usia 18 tahun adalah sekitar 1-1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, untuk usia 10-18 tahun itu 1,2-1,7 gram per kilogram berat badan per hari. Bayi hingga anak usia 9 tahun itu sekitar 1,8-2 gram per kilogram per berat badan per hari. Mutu protein. Untuk menentukan mutu protein dapat diukur dengan menggunakan skor asam amino atau SAA dengan membandingkan jumlah asam amino pembatas dan membandingkan dengan asam amino sejenis dalam campuran asam amino dan protein perbandingan. Mutu protein suatu bahan pangan ditentukan oleh kandungan asam amino esensial yang susunannya lengkap dan komposisinya yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, serta memiliki nilai cerna yang tinggi. Nilai cerna protein adalah besarnya kemampuan suatu protein untuk dihidrolisis menjadi asam amino dan enzim pencernaan yang selanjutnya akan diserap dan digunakan oleh tubuh.
Fungsi protein. Fungsi protein memperbaiki jaringan tubuh yang aus atau yang sudah terpakai dalam proses katabolisme dan dalam proses anabolisme. Protein ini membangun jaringan tubuh yang sudah austro pada proses pertumbuhan. Pada periode pertumbuhan janin, bayi, balita, anak-anak, dan remaja, dan juga pada masa kehamilan. Kebutuhan protein ini sangat penting karena pada masa-masa ini adalah pertumbuhan yang sangat pesat, sehingga dibutuhkan asupan protein yang memadai. Selain karbohidrat, protein juga menghasilkan energi, di mana 1 gramnya terdiri dari 4 kilokalori energi. Kemudian, protein berfungsi dalam proses sekresi tubuh, yaitu dalam enzim dan hormon. Kemudian, protein juga mengatur fungsi osmotik di dalam deret, sehingga ketika tubuh kekurangan protein, maka akan terjadi ketidakseimbangan osmosis dalam tubuh yang menyebabkan odema atau penumpukan cairan di dalam kulit, dan ini biasanya terjadi pada anak penderita kwashiorkor. Protein juga berfungsi dalam transport aktif sehingga seperti lipoprotein untuk transport obserida, kemudian kolesterol dan vitamin larut air. Selain itu membantu dalam imunitas pembentukan antibodi, sehingga ini sangat penting. Asupan protein sangat penting untuk menjaga imunitas tubuh dari A100 atau invasi organisme. Metabolisme protein. Proses metabolisme protein adalah sebuah proses yang sangat penting bagi tubuh manusia. Manusia hampir selalu mengkonsumsi protein yang merupakan komponen penting yang berasal dari lauk pauk dan kacang-kacangan. Protein memasuki tubuh melalui sistem pencernaan sebelum menjadi asam amino, sama seperti metabolisme lain yang terjadi di dalam tubuh. Metabolisme protein juga terjadi dalam 2 fase, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses perubahan asam amino menjadi protein, sedangkan katabolisme adalah proses pemecahan protein menjadi asam amino. Proses metabolisme protein dimulai saat makanan masuk ke dalam perut, yaitu ketika makanan masuk ke dalam perut, maka enzim pepsin akan memutus ikatan peptida pada sisi NH2 dari asam amino aromatik atau fenilalanin, tirosin, dan triptofan, asam amino hidrofobik atau leusin, isoleusin, dan metionin, dan dikarboksilat atau glutamate dan aspartate untuk mencerna protein. Karena proses ini membutuhkan pH yang ideal, pemutusan ikatan peptida ini hanya terjadi di lambung yang memiliki lingkungan asam. Enzim yang dapat memutuskan ikatan protein tidak dapat berfungsi setelah makanan mencapai usus besar karena tingginya pH. Yang kedua yaitu metabolisme protein kemudian berlanjut di usus halus, yakni saat pankreas mensekresi kometrisin dan karbohidrat. Protease, gaster, dan pankreas ini kemudian memecah lagi gugus protein menjadi peptida rantai sedang dan kecil. Peptidase di batas usus halus selanjutnya menghidrolisis peptida rantai sedang dan kecil ini menjadi asam amino dan tripeptida bebas. Produk akhir metabolisme protein inilah yang siap diserap dan dipergunakan oleh sel sehingga tubuh merasakan manfaatnya untuk kesehatan. Sekitar 75-80% asam amino hasil proses metabolisme akan digunakan kembali untuk protein baru melalui siklus Krebs. Sebagai asam amino yang diserap tubuh juga akan menjadi ATP, gas karbon dioksida, dan air. Tubuh tidak akan menyimpan sisa asam amino yang berlebih. Sisa asam amino akan segera mengalami katabolisme dan diubah menjadi urea untuk bahan kimia amfiboli, yang selanjutnya akan dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Akibat kekurangan protein. Yang pertama yaitu kwashiorkor adalah kondisi malnutrisi parah akibat kekurangan protein dalam tubuh. Pada penderita kwashiorkor, gejala utama yang muncul umumnya berupa pembengkakan di bawah kulit atau edema di bagian tubuh tertentu, terutama pada bagian kaki dan wajah. Bukan hanya itu, perut anak pun menjadi buncit yang sering terjadi bersamaan dengan beberapa gejala kekurangan protein pada anak. Yang pertama yaitu massa otot berkurang. Kedua, kulit yang merah dan meradang serta tampak mengelupas. Yang ketiga, rambut kering, rapuh, mudah rontok, dan mengalami perubahan warna. Yang keempat, kelelahan dan lesu. Yang kelima,
kuku anak bergerigi atau retak. Yang keenam, anak muda marah. Yang ketujuh, anak gagal tumbuh atau berat dan tinggi anak tidak bertambah. Dan yang terakhir yaitu bersifat apatis atau tidak peduli pada sekitar. Pada kondisi yang parah akan berisiko mengalami cacat mental dan fisik permanen bahkan kematian. Yang kedua yaitu kekurangan kalori protein, busung lapar, dan akibat kelebihan protein yaitu bisa mengakibatkan obesitas. Karena sama halnya dengan karbohidrat, kelebihan protein bisa menyebabkan masalah kesehatan yaitu terjadinya penumpukan lemak dalam tubuh, bisa menyebabkan penyakit-penyakit aterosklerosis di masa yang akan mendatang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.